Halo rekan-rekan mahasiswa UT, selamat datang lagi dalam pembahasan mengenai satu pilar yang krusial dalam manajemen logistik modern, yaitu Vehicle Routing Problem atau VRP. Bayangkan Anda adalah seorang manajer operasional sebuah perusahaan distribusi. Anda punya 50 pesanan pelanggan yang tersebar di berbagai sudut kota. Anda punya armada truk dengan kapasitas terbatas. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengantarkan semua barang tersebut dengan biaya seminimal mungkin, namun tepat waktu? Teka-teki ini dipecahkan oleh VRP. Secara matematis, tujuan utama VRP adalah meminimalkan total biaya operasional yang seringkali direpresentasikan dengan fungsi tujuan Z sama dengan sum I sama dengan L kali N kali sum kali J minus 1 kali N kali E kali IJ kali IJ. Di mana IJ adalah biaya perjalanan dari lokasi ke lokasi yang lain. Dan X IJ adalah variabel keputusan apakah rute tersebut dilalui atau tidak. Namun VRP bukan sekedar soal jarak terpendek. Kita dibatasi oleh kapasitas truk yang terbatas, waktu layanan pelanggan yang spesifik, serta kondisi lalu lintas. Lantas bagaimana sistem menyelesaikannya? Pendekatan yang paling umum digunakan adalah metode cluster first, route second. Pertama, sistem melakukan clustering atau pengelompokan. Kita tidak bisa memproses 50 titik sekaligus secara acak. Algoritma akan membagi titik-titik lokasi pelanggan berdasarkan kedekatan geografi mereka. Bayangkan jika kita melompat pelanggan ke wilayah Jakarta Selatan dalam satu klaster dan pelanggan di Jakarta Barat dalam klaster lainnya. Pengelompokan ini memastikan setiap truk hanya melayani area yang berdekatan, sehingga waktu tempuh antar pelanggan menjadi singkat. Setelah titik-titik tersebut terkelompok, langkah kedua adalah routing. Disinilah logika optimasi bekerja. Dalam setiap klaster, algoritma akan mencari urutan kunjungan terbaik. Kita tidak ingin truk bolak-balik melewati jalur yang sama. Algoritma akan menghitung rute melingkar atau rute dengan pola tertentu agar truk dapat menyelesaikan semua pesanan dalam satu putaran perjalanan yang efisien. Lalu apa dampaknya? Jika kita menggunakan rute acak, truk mungkin menempuh jarak 100 km atau 10 pesanan. Dengan algoritma VRP yang tepat, jarak yang sama bisa ditekan menjadi 70 km misalnya. Pengurangan 30 km ini berarti penghematan bahan bakar, pengurangan keausan kendaraan, dan tentu saja pengurangan emisi karbon. Kesimpulannya, VRP bukan sekedar teori matematik di atas kertas. Ini adalah fondasi dari setiap layanan pengiriman cepat. Dengan memahami logika di balik penggabungan pesanan dan optimasi rute, kita tidak hanya belajar tentang efisiensi operasional, tetapi juga teknologi dapat mentransformasi rantai pasok menjadi lebih cerdas dan berkelanjutan. Teruslah bereksplorasi, karena di tangan manajer logistik yang memahami algoritma, kita dapat melakukan efisiensi. Di mana hal ini bukan sekedar impian, tapi juga keputusan strategis yang tepat. So, belajar terus dengan semangat. Terima kasih.